Waalaikumsalam. Jadi Ustaz mengatakan roh daripada sholat itu adalah khusyuk. Tentu supaya kita pikirkan kita paling hal yang lain, ketika imam membaca Al-Fatihah atau ayat, boleh tidak di tengah-tengah itu kita membaca Subhanallah atau selawat. Oke, bagaimana ketika kan benar. Jadi ruh dalam kitab Sulamut Taufiq, nama kitabnya, disyarah sama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, itu dijelaskan bahwa di antara seperti yang tadi, ruh salat itu syarat syurut qabulul amal. Syaratnya salat kita diterima sama Allah Ta'ala itu khusyuk. Nah, maka bagaimana kita pengen khusyuk dalam salat? Bagaimana cara kita? Misalnya ayat imam ta beloan sekedi. Apakah boleh kita baca zikir, baca subhanallah atau baca yang lain? Supaya apa? Supaya nambah khusyuk kita. Kalau bahasa jamaah ta agak ndak naning bembe mungkin pikiran ta. Bagaimana kira-kira? Kalau kita lihat dalam Al-Qur'annya itu suruh kita lebih baik kita teduh. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada baca Quran, maka maksudnya imam tuh mungkin baca Quran, maka lebih baik kita diam, dengerin apa yang dibaca sama imamnya. Faham nggak faham dengerin. Ini kalau kita lihat dari ayatnya, terdengarang ya kan. Dan ini baca silain, udah dengerin aja. Ini secara ya sebutnya dalam Quran ngono kunta. Kalau misalnya ada orang yang sedang baca Quran, dengerin aja. Nah, dengerang yang mana? Bagaimana, boleh nggak kita baca zikir atau baca apa gitu yang lain? Kalau kita lihat pendapat para ulama, enggak, lebih baik. Kenapa? Karena ketika orang baca Quran itu kan juga zikir. Maka Al-Quran ini juga sebaik-baik zikir yang dibaca. Makanya kita baca dapat pahala, yang dengar rendah mu ya pahala zikir masih termasuk. Nah, jadi cukup dengarang bacaan imam. Maka Bapak Ibu tiang bahwa khusyuk itu kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama, mulai dari gerakan kita, pandangan kita, bacaan kita, pikiran kita, semuanya kita fokuskan. Dan ini butuh riyadhah. Para riyadhah butuh latihan. Nah, maka ada yang cara antek. Kenapa? Kalau dalam hati nggak apa-apa. Kenapa? Kalau dalam hati itu nggak dihitung dalam ilmu fikih. Makanya dalam bab fikih itu nggak dihitung sombong. Kenapa sombong itu? Nina penggitan dalam hati itu. Nah, yang dihukum sama fikih itu adalah hukum amal zahir kita. Maka kalau dalam hati nggak apa-apa. Artinya kalau dia dalam hati itu nggak dihitung membaca. Jadi dia tersalah. Makanya munarak dengan misalnya ketika naning jeding, dalam jeding dia baca Quran lagu dalam hati, itu bukan disebut baca Quran. Artinya boleh kalau dalam hati. Nah, karena dalam apa tuh yang disebut ngebaca itu mulut kita bergerak. Nah, itu karena lebih. Jadi kalau dalam hati no problem, silakan nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai rana mengganggu lah yang lain. Lakukan dinulak mengganggu muntah dalam hati baca ya. Nah, gitu kurang lebih. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebatas pertanyaan mengenai kunut ini. Nggih. Ini pernah terjadi sekitar 12 hari yang lalu, subuh itu terjadi, di mana kelihatannya pada waktu subuh tidak dilakukan kunut oleh imam, tapi sempat oleh Pak Haji Subri terakhir pada mau salam itu menegur dengan kata subhanallah, tapi itu mungkin tidak didengar oleh imam. Akhirnya langsung salam. Oke. Nah, sebagian termasuk saya dengan beberapa orang itu tidak mengikuti imam, tapi langsung sujud sahwi melakukan. Tapi beberapa makmum yang lain itu juga langsung salah itu mengikuti imam. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, apakah itu sah sholatnya? Gitu. Atau mungkin kita ulang gitu sholat?
Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ini aran ini. Ini berkataan. Jemaah Oke, Bi. bingung pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, nggih. Oke. Ini kabin ini berkataan ke. Lanjut tuh, Bi. Nanti sekali-kali jawab. Beberapa keliruan nyambung ke keliruan tadi Ustaz. Ya baik disengaja maupun tidak. Seperti tadi tasahud akhir. Apakah tasahud akhir ini termasuk rukun bersama duduknya Ustaz? Ini banyak buat tidak perhatikan. Sama duduknya dengan baca tahiyat awal. Dan dia mampu, dia sengaja dia bisa untuk duduk tahiyat akhir, tapi tidak dilakukan. Oke. Maka masuk kekeliruan ini. Nggih, Kita siap. begitu juga dalam sujud. Sedangkan sujud itu seharusnya rukunnya semua Sujud. daripada kaki ini ikut sujud, tapi ada juga yang meleku. Nah, oleh Ustadz juga lu mengatakan itu batal sholat kita. Nah, mungkin ini berat sekali itu kalau batal kan. Apakah tidak ada jawaban yang lebih ringan? Mungkin tapi ini bukan hanya dia yang menjawab batal. Banyak beberapa al-mukarram ditemukan juga mengatakan batal. Sebab itu anggota sujud dan kita sujud. Nah, Oke. Kita jawab yang ini dulu. Jadi bagaimana hukumnya? Kan ngebaca tasyahud itu wajib. Nggih, tasyahud akhir itu merupakan rukun dalam sholat. Nah, apakah duduknya itu termasuk rukun? Benar, mantap nih. Benar, duduk tasyahud akhir itu rukun. Cara duduknya sunnah. Paham belum, Gu? Duduk tasyahud akhir rukun. Artinya bagaimanapun cara kita duduk tasyahud akhir tetap dia sah, yang penting tetokol atau dimaknai duduk. Misalnya dengan tinduk dia tahu tokol karena sakit, tetapi dia dihitung sudah duduk gitu. Nah, jadi sekali lagi duduk tasyahud akhir rukun. Cara duduk yang seperti itu iftirash, tawarruk, iftirashino, singono tasyahud awal no, tawarruk tasyahud akhir itu sunnah. Cara tokolnya sunnah. Makanya mungkin awal-awal Ustaz pernah bilang ada orang di Mesir begini dia tasyahud mengenewah ya, asyhadu an la ilaha illallah, ngene ya. Ya kan kalau kita lihat nih tasyahud akhir tasyahud itu ini kan salah kalau kita lihat. Tetapi yang jelas itu duduknya yang rukun, cara duduknya sunnah. Maka ketika kita sempurna ngerjain dengan sempurna, tegawi iya ke mumpung tose masih sehat. Nah, jadi gitu. Berarti ngumben ini dia ngumben berarti kan. artinya sholat sehat Ustaz. Nah, sholat sehat. Sholat sehat. Jadi tetap sholatnya sah, cuman nggak sempurna. Kenapa? Cara duduknya nggak sempurna. Nah, jadi ngono kurang lebih kan. Jadi ingat sekali lagi, duduknya itu wajib, cara duduknya itu sunnah. Nah, ngono kurang lebih. Nah, ngono. Sama dengan beda lagi kalau yang apa tuh? Si sujud ino nah kaki kita emang harus begitu. Paling tidak mungkin tidak memungkinkan semua kaki kita. Ingat marakat ini tiang sholat sehat ini. Jadi tidak memungkinkan kakinya semua begini. Paling tidak narak saya dua lah ngewakilin cukup poin. Nah paling tidak kan 7 kan. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas umirtu an asjuda li sab'ati a'zam, kata sahabat. Jadi saya diperintahkan sujud sama baginda Rasul 7. 1 2 3 turut 2 5 6 kaca jari-jari begitu. Paling tidak sedikit yang ngewakilin. Nah, itu kurang lebih. Nah, jadi ini modelnya. Jadi beda ya mau sujud nu jana. Kalau sujud itu jana pembahasan tenu darah gaya anaknya. Nah, mau sujud itu. Nah, jadi itu kurang lebih. Nah, kemudian berikutnya bagaimana hukumnya? Ada orang sholat subuh. Sholatnya kan kita kunut misalnya. Tiba-tiba waktu itu enggak kunut imamnya. Nah, lalu bagaimana kita jadi makmum
ternyata sujud sahwi tah. Imam lu dari sujud sahwi. Bagaimana kira-kira salatnya kita seperti itu? Nah, yang pertama itu tempat kita negurnya sebetulnya ketika dia pas turun, ketika turun sujud. Di sujud itu kita tegur. Ini mulai aja nah. Jadi sami Allahu liman hamidah Allah subhanallah ngono tuh nukutan mulai. Jadi kalau dia memungkinkan dia bebutang berdiri, udah berdiri dia kan. Berarti dia faham tuh imamnya, oh warak keliru kusan di kuman hang. Ini dia mikir-mikir lah. Nah, jadi dari sana nanti dia bingung. Oh, sangara kurang ke sujud sahwi jadi bareno. Nah, karena dia mikir, oh ingatnya terus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ini wah kedung ini imamnya salam, kita sujud sahwi, apakah boleh apa tidak? Kalau imamnya udah salam, pelunggu niat mufarokoh, sila dia ngumbi-ngumbi. Niat tidak mufarokoh misalnya. Salam pertama ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun selesai salam apa? Niat pelunggu mufarokoh sujud sahwi, silakan nggak apa-apa. Lagu mau dia niat mufarokoh aja nah, turutan imam. Berarti Ustaz, imamnya ini memang sengaja dia atau memang dia hendak pakai sujud, hendak pakai kunut. Nah terus makmumnya sementara di tempat kita ini pakai kunut. Nah makanya apa tuh apa merangkat singona ino. Nah kan sekali lagi kita tahu semua bahwa ruku kunut itu kan bukan dari rukun sholat. Jadi bukan rukun sholat. Artinya dia sunnah, bukan sunnah ab'ad namanya. Sunnah ab'ad dalam sholat. Maka ketika dia sunnah ab'ad, karena kita status kita jadi makmum, itu harus kita ikutin imam. Ikutin imam. Kalaupun pelunggu pengen sujud sahwi, maka boleh sujud sahwi ngambil mazhab Maliki, selesai salam pun sujud sahwi. Kena terpilih. Nah, ini jawaban tiang sekarang. Nah, jemaah kita Malik nih, baca yang pelunggu Malik. Mun salah ini nih, lo insyaallah pertemuan berikutnya tiang perike ya. Nah, ini jawaban kita. Nah, jadi untuk sementara ya apa niat pelunggu ketika itu. Tapi memang kalau kita lihat dari mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain, ndak dia ngumbe-ngumbe. Dakapun misalnya parana sekalipun imamnya nggak kunut ataupun kunut, ya silakan. Atau juga itu kan perkara sunnah kan, dia wajib lah. Nah, maka bagaimana kan kita sujud sahwi kita, karena ini mulai aja dulu sujud sahwi karena kita jadi makmum. Dan sholat kita insya Allah aman lah, sah insya Allah dan sempurna. Kenapa sempurnanya? Karena kita ngikutin imam. Itulah salah insya Allah. Nah, tapi nanti kita lihat lagi ya jemaah. Lalu pertemuan berikutnya insya Allah tepasang Malik jemaah bakatoan kayak tuh kita buka ke kitabnya nah Malik ngombe kira-kira si tepat kalau supaya apa agan sang nengenu jemaah Malik kan terjadi supaya jangan tidak terjadi dua kali kan. Pertama satu. Oke silakan. Ada imam sebelum sholat subuh kita temukan juga ini. Hah? Sebelum sholat subuh dimulai, Okay. imam itu memberikan kesempatan. Jadi siapa yang makmum yang melakukan kunut nanti boleh melakukan kunut. Artinya diberikan kesempatan. Tapi dengan syarat begitu kita selesai kunut itu kita harus membesarkan suara sallallahu dan seterusnya. Itu nah baru dia langsung Harus sujud. Ya, gini. apakah boleh? Iya, benar. Ini. Kalau ya benar nih, benar. Jadi kalau ada imam yang misalnya imamnya nggak kunut, dia tahu di tempat itu kunut, dia nggak kunut, tapi dia biasanya dia panjangin dikit iktidalnya. Sami Allahu liman hamidah. Ngapain? Ngasih kesempatan untuk mau membaca kunut. Kunut itu kan dena belo lalu kunut sino. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Engkah tono kunutino fa innaka taqdinu sunnahino. Sampai wasallallahu udah sampai sana aja. Allah semenda itu apalagi hafal kita
Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Insyaallah kalau modelnya imam ngasih kesempatan begitu boleh, silakan kunut makmumnya, tapi jangan sampai ketinggalan dengan imam 3 rukun berturut-turut. Berarti jangan ketinggalan sujud. Nah, dendek nawah sujud si kedua ampun terturun, enggak boleh. Ketinggalan 3 rukun berarti. Lakukan pada siburu, insyaallah kalau emang imamnya kayak begitu, insyaallah dek na baca lalu gerakannya. Kenapa? Menunggu makmumnya untuk membaca kunut. Nah, jadi terlepas dari bab kunut itu memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Hanya saja kunut itu harus kita pahami, dalilnya sudah ada jelas. Maka tidak boleh satupun mengatakan kunut itu bid'ah. Kenapa? Baginda Rasul kunut subuh, dan itu dalil yang dikuatkan oleh para ulama, terutama mazhab Syafi'i yang kunut setiap subuh. Dalilnya menurut mazhab Syafi'i sahih. Di sini ada jelas di sini. Artinya kalau pelunggu mendengar ada yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, itu keliru besar. Nih baca kitabnya ada di sini. Nah, itu kurang lebih. Kenapa? Ini dijelasin para ulama begitu. Nah, dan kita lihatlah bagaimana memang kalau kita lihat kalau kita lihat tataran bermazhab itu 3 mazhab itu nggak kunut subuh, ya Syafi'i aja. Kenapa? Tapi dalilnya juga kuat. Gitu. Jangan lantas enggak mazhab Syafi'i doang si kunut baru kita mengatakan beda. Enggak boleh. Imam Syafi'i juga ulama besar, pendapatnya juga enggak main-main, dan itu yang diambil juga hadis yang luar biasa kuatnya. Terus itu ditotok pemarandangan bid'ah. Jangan begitu. Nah, itu kurang lebih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.